Kenapa selama ini kita percaya pada gerakan mahasiswa? Karena mahasiswa memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh kita di usia sekarang, tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lain. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Jarod Setioko, Waalaikumsalam. biasa dipanggil Kang Jarod. Ini untuk obrolan santai, kita mencoba pengen mengupas fenomena aksi-aksi demonstrasi atau aksi protes masyarakat akhir-akhir ini yang selalu disambungkan dengan fenomena kerusuhan atau anarkisme yang berlebihan, Kang Jarod. Ini kan ada sesuatu yang memang harus kita dalami dan harus kita kulik. Sebenarnya ini bagian yang memang sudah dirancang begitu masif, sebuah perencanaan untuk menodai sebuah gerakan murni dari protes-protes mahasiswa, atau memang ini hanya ikutan atau penumpang gelap dari aksi-aksi murni dari kalangan mahasiswa, kalangan kampus maupun masyarakat sipil. Mungkin dalam kacamatanya Kang Jarod, kenapa bisa seperti ini di demo yang kali ini memang luar biasa, kerusuhan begitu merata dan terkesan terorganisir secara rapi, dan simbol-simbolnya juga kelihatan itu kayak sel putus dan sebagainya. Kira-kira sebagai eksponen aktivis 98 yang pernah mengalami lika-liku dan dinamika pergerakan, kira-kira menurut Kang Jarod itu seperti apa ini, Kang? Ya, tadi udah dikatakan ini penumpang gelap. Tapi penumpang gelap yang bukan sekedar ikutan. Penumpang gelap yang terencana. Jadi penting bagi kita kan untuk membedakan dulu mana aksi demonstrasi mahasiswa atau masyarakat sipil yang mengutip penjelasan Pak Presiden Prabowo ya. Beliau bilang adalah yang murni gitu. Jadi kayak susu sapi itu ada yang murni, ada yang tidak kalau di di penjual pedagang kaki lima itu. Jangan nyebut merek ya. Iya, tapi enggak, kita hormati Pak Presiden itu sudah memberikan penjelasan yang menurut saya entah tepat atau tidak diksinya, tetapi itu memberikan penjelasan yang cukup gamblang bagi kita. Memang ada kemarin itu ada yang gerakan unjuk rasa murni aspirasi masyarakat yang antara lain dilakukan oleh mahasiswa, buruh gitu, dengan gerakan perusuh gitu kan. Yang ini memang tadi dikatakan oleh Pak Dur, oleh Pak Agus, ini memang penumpang gelap, dan penumpang gelap itu bukan sekedar ikut-ikutan, Pak. Tapi terencana. Skemanya udah jelas sekali. Jadi artinya bisa juga orang gelap ya, Kang. Wong terencana sih iya, tapi kan dia nggak menyatakan dirinya siapa gitu. Gitu ya. Dan dia nggak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan, itu kan gelap, Pak. Sampai sekarang ya. Iya, dan itu skemanya di beberapa kota kan sama, template gitu kan. Apa yang terjadi di Jakarta juga terjadi di Surabaya, juga terjadi di Purwokerto, juga terjadi di Cilacap, juga terjadi di Kebumen, juga terjadi di Purbalingga. Terutama yang kita saksikan ya di alun-alun Purwokerto beberapa hari yang lalu gitu. Skemanya kan sama. Ya mereka datang dengan dress code biasanya didominasi hitam-hitam gitu kan. Terus kemudian beras-beras. Maksudnya beras-beras itu ya orang demo itu kan ada orasi, ada pernyataan sikap, ya kan, ada plot acara, ya kan, ada teatrikalnya, ada happening art, ada yang orasi, sampai pada pernyataan sikap biasanya di terakhir. Ini enggak, itu datang langsung bakar-bakar, langsung merusak, langsung melempari aparat dan lain sebagainya. Bahkan itu kalau di kasus untuk di Purwokerto itu kan itu sudah terjadi sebelum mahasiswa sampai di alun-alun. Dan kembali terjadi ketika mahasiswa itu sudah meninggalkan alun-alun. Sudah menarik diri ya. Iya. Kalau demo yang
menggunakan istilah Pak Presiden ya, yang murni itu kan kita tahu, kita sama-sama pernah menjadi demonstran, kita pernah aktif di gerakan mahasiswa angkatan 98 ya kan. Apa sih? Pertama, pertanggungjawaban personal dan organisasionalnya jelas. Kalau kita datang dari HMI, kita katakan dari HMI. Kita datang dari PMI, PMI. Kita datang dari Pemkri, Pemkri. Kita datang dari, katakanlah dari komite aksi apa, yang mungkin itu gabungan, ya kita katakan itu. Kita datang dari BEM Unsud, ya kita katakan kita datang dari BEM Unsud. Bahkan, kita nyatakan diri kita dengan alma mater kita, dengan bendera alma mater yang kita bawa atau bendera organisasi yang kita bawa. Kita pancangkan dalam spanduk bahwa aksi ini dilakukan oleh misalnya komite mahasiswa untuk reformasi misalnya. Semuanya jelas. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas unjuk rasa yang dilakukan, aksi protes yang dilakukan, semuanya jelas. Lah, kalau yang ini kan tidak, Pak. Yang rusuh-rusuh kemarin itu kan tidak. Kemudian yang kedua, kalau mahasiswa itu melakukan demonstrasi, itu kan ada panitia aksi nih, Pak. Dan itu sudah dibahas berhari-hari sebelumnya. Ya kan? Ada Korlapes siapa? Jelas di situ. Wakorlapes siapa? Jelas. Seksi advokasi siapa kalau ada di penangkapan. Bahkan Kurir. Anda juga tahu, ya kurir dan lain sebagainya, tapi Anda tahu, bahkan nanti kalau ada penangkapan, siapa yang ditangkap, itu dulu kan kita share. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa zaman sekarang pun juga begitu. Share ini misalnya ada penangkapan, siapa nanti yang ditangkap? Kita share pada teman. Biasanya semuanya bersedia ditangkap, tapi akhirnya kan kita pilih siapa yang kira-kira juga bisa melakukan advokasi terhadap dirinya sendiri. Itu semuanya dibahas dalam sebagai panitia aksi. Bahkan sampai garda depan dulu, istilahnya kan garda depan. Iya, betul. Yang berbenturan dengan aparat itu kan. Kita pilih dari orang-orang yang tidak temperamental, tapi mandan rosa gitu kan. Karena dia nanti akan berhadapan secara fisik dengan aparat di garda depan. Kita pilih. Nah, demo kemarin kan tidak. Nggak jelas itu. Artinya yang penumpang gelap ya? Iya, yang perusuh kemarin, ya, bukan demo. Yang perusuh kemarin kan tidak ada. Terus kemudian apa? Oh, dalam demo itu kan plot acaranya jelas. Ada orasi nanti, siapa sih yang orasi, berapa menit. Kalau ada aksi teatrikal atau happening art, berapa menit, siapa yang nanti yang teater mana yang teater kampus mana yang akan tampil. Kita semuanya kita bahas saat itu. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa sekarang juga kemarin enggak kan. Kemarin begitu datang ya langsung bres, nggak butuh orasi, nggak butuh pernyataan sikap dan lain sebagainya. Kemudian tuntutannya nggak jelas gitu loh. Yang rusuh itu kan nggak jelas. Lah orasi aja tidak, bagaimana mereka memperjelas tuntutannya. Mereka datang tiba-tiba ngelempar, tiba-tiba merusak dan lain sebagainya. Jadi inilah yang harus kita jelaskan pada masyarakat bahwa kerusuhan yang kemarin terjadi itu, aksi rusuh yang kemarin terjadi itu memang sudah sama sekali tidak khas dari gerakan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh anasir masyarakat sipil lainnya. Dan itu saya yakin oleh karena itu kesimpulannya adalah mereka bukan bagian dari gerakan mahasiswa. Mereka adalah pembonceng yang memang entah apa tujuannya kita nggak tahu kan, katanya tuntutan BEM UI kan pada presiden kan supaya kalau ini benar makar, tolong ada buktikan gitu ya, atau tim investigasi atau diungkap secara jelas lah. Itu adalah urusan. Iya, artinya Kang, berarti masyarakat atau kita semua harus bisa membedakan mana gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang benar-benar terorganisir melalui manajemen aksi, juga dengan para penumpang gelap ini yang mereka pun bisa juga dianggap memiliki manajemen juga ya, mungkin manajemen dalam manajemen gelap atau kita nggak tahu tujuannya apa, tapi pasti mereka punya kepentingan. Tapi kepentingannya apa? Ya wong mereka kan namanya penumpang gelap, tujuan mereka juga gelap. Artinya kayak gini ini kan bisa menurunkan tensi gerakan mahasiswa itu sendiri, atau bahkan bagi masyarakat yang tidak
tahu ya, akhirnya kan Menyalahkan iya, mahasiswa. memberi stigma negatif ke gerakan mahasiswa, termasuk mahasiswa. Bahkan orang tua akhirnya meminta anaknya yang masih pada kuliah dan sebagainya tidak ikut-ikutan karena dianggap ikut rusuh dan sebagainya. Lah kira-kira untuk menetralisir ini harus gimana gitu loh. Ya, menetralisir ini salah satunya kan ini lewat apa yang kita lakukan ini memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa gerakan mahasiswa itu tidak seperti itu kan. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini bagian dari situ dan menurut saya masyarakat hari ini dengan teknologi informasi yang akselerasi perkembangannya sedemikian cepat itu juga membuat mereka menjadi lebih cerdas, lebih mampu memaknai sebenarnya apa yang terjadi di depan mata mereka. Jadi nggak semudah membalik telapak tangan untuk kemudian menjadikan mahasiswa sebagai kambing hitam atau sebagai tumbal gitu kan dari aksi rusuh yang mereka lakukan atau kepentingan gelap yang sedang mereka Sebenarnya ada apa sih? Nah, menurut kacamata Kang Jarot nih, kok pola rusuh ini benar-benar dipakai dan bersamaan bahkan mendompleng dengan aksi-aksi murni dari kalangan kampus, kalangan mahasiswa maupun masyarakat sipil yang terorganisir secara sistematis ya dalam sebuah penyampaian aspirasi. Ini kira-kira ada apa sih Kang kalau dalam kacamatanya Kang Jarot ini? Jadi gini, gejolak politik itu tidak akan terjadi jikalau tidak ada situasi sosial, politik, ekonomi yang menjadi penopangnya. Dry grass, ada rumput kering. Api tidak akan menyala, Pak, kalau rumputnya basah. Jadi situasinya adalah, tadi saya katakan adalah rumput kering itu. Nah, rumput kering yang sekarang terjadi apa? Itu banyak, dan itu kan sudah dibahas oleh banyak orang ya. Sehingga kita mungkin tidak akan mengkaji itu lebih in-depth di sini, tapi beberapa hal yang bisa kita katakan misalnya, kesenjangan sosial, perilaku kekuasaan yang dianggap tidak cukup mewakili keinginan masyarakat misalnya. Kemudian tingkat kemiskinan. Atau setidaknya mungkin tingkat kemiskinan secara statistik menurut pemerintah semakin berkurang. Tapi kan rasa miskin, rasa sengsara, rasa kekurangan itu kan bukan pemerintah yang merasakan. Yang merasakan kan rakyat. Gitu. Nah, itu pasti ada. Ada rumput keringnya. Kemudian ada sumbunya. Sumbunya apa? Kemarin mereka masuk melalui perilaku DPR yang dianggap melukai perasaan orang-orang yang diwakilinya. Saya setuju. Apa yang dilakukan DPR itu melukai perasaan orang-orang yang diwakilinya. Ada dua ya, Kang. Satu. Kemudian DPR. setelah tragedi Afan Kurniawan, baru kemudian antagonisme gerakan itu juga menyasar kepolisian, ya kan? Iya kan? Nah, tetapi gini, bahwa kepolisian dan DPR itu kan bagian dari sumbu pendek. Tetapi sebenarnya juga ada sumbu-sumbu yang lain. Artinya sumbu-sumbu. Ya, DPR dan kepolisian ini hanya dua persoalan di antara sekian banyak persoalan kan. Di mana masyarakat merasa tidak terwakili kepentingannya, di mana masyarakat hasrat untuk mendapatkan kesejahteraan tidak terakomodir di situ, di mana masyarakat rasa keadilannya tidak terwakili atau termanifestasikan di situ. Nah, itu kan rumput kering, Pak. Pasti ada itu. Nah, kemudian yang kedua ada sumbunya. Kemudian ada pemantiknya. Dalam konteks gerakan mahasiswa, ya gerakan mahasiswa itu fitrahnya di situ. Kalau kekuasaan itu mulai melenceng, kekuasaan ini mulai bersikap tidak adil, maka tampillah gerakan mahasiswa itu fitrah, Pak.
Itu Oke. itu kenyataan yang kita tidak bisa berpaling dari tugas sejarah mahasiswa, gerakan mahasiswa ya, Ya. yang seperti itu. Itu sejarah Budi Utomo ya begitu Pak. Bung Karno bikin Bandung Study Club di ITB di Bandung. Dulu ya mereka masih mahasiswa Pak. Bung Hatta bikin Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Itu ya mahasiswa Pak. Dari situ akar sejarah tugas gerakan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa protes itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika ada penumpang gelap yang itu berusaha mengkambing hitamkan Nah, mahasiswa ini yang menarik, demi kan? tujuan gelap mereka. Itu yang Betul. Tadi dari penumpang gelap, ini ada tabir gelap lagi yang perlu kita jawab. Atau dalam analisa atau cara pandangnya Kang Jarot, sebenarnya penumpang gelapnya ini harus dibuka. Kotak Pandoranya ini yang di publik pun sampai sekarang masih meraba-raba, bahkan mungkin menebak-nebak. Kira-kira dalam pandangan kacamata Kang Jarot itu sudah kebaca belum? Dari pola-pola, terus dari itu kan sebenarnya rangkaian file-filenya itu bisa disatukan menjadi satu kesatuan. Kira-kira apa, Kang? ya saya bicara dari tingkat lapangan dulu ya. Ya, Ya. Perusuh itu datang dengan kode-kode yang sudah jelas, ya kan. Misalnya pakai dress code hitam-hitam. Mereka tidak butuh orasi, tidak butuh pernyataan sikap, tidak menyatakan diri dia mewakili siapa? masyarakat sipil yang mana misalnya. Terus kemudian hampir di setiap aksi kerusuhan itu tersedia bahan bakar. Konon katanya bensin yang digunakan. Bom molotov, kembang api. Ini kan nggak ada Pak dalam kamus mahasiswa, dalam kamus gerakan sipil yang dilakukan oleh buruh, oleh kelompok sipil lainnya kan nggak ada yang begitu itu. Artinya berarti Ada yang mempersiapkan, bahkan konon katanya di medsos ada yang dibayar dengan 300-200 ribu. Ya kan? Nah, kalau kita baca dari berita yang hilir mudik di medsos, di media-media online itu kan, mereka itu kan bisa dikonsolidasikan dalam waktu yang relatif cepat melalui grup-grup media sosial. Nah, mobilisasi itu pertama, itu berarti kan ada mobilisasinya itu kan orang yang memang memiliki infrastruktur jejaring dan kemampuan untuk menembus jejaring itu. Kemudian yang kedua, kalau ini berkaitan dengan alat-alat perusak yang mereka gunakan maupun upah uang keringat yang diberikan pada para perusuh, ini berarti ada logistik, dan logistik yang pasti besar. Gitu. Nah, ini nggak mungkin mahasiswa, Pak, nggak mungkin gerakan buruh mahasiswa nggak memiliki logistik seperti itu dan nggak memiliki tabiat seperti itu. Ini pasti orang yang memiliki duit gede memiliki akses jejaring yang sangat luas. Bisa siapa itu? Kang? Saya tidak akan katakan, ya kan. Saya tidak akan katakan. Meskipun ngerti. Ya di dalam pikiran saya tahu. Gitu. Tetapi kan secara hukum, kalau ini saya katakan secara publik, saya kan juga memiliki kewajiban untuk membuktikannya. Gitu kan. Nah, saya bukan intelijen, saya bukan analis teori konspirasi seperti ini, sehingga ya sama dengan kebanyakan masyarakat. Kita itu memiliki dugaan-dugaan, tetapi ini hanya bisa kita ucapkan, bisa kita kemukakan di warung-warung angkringan, tidak di forum yang seterbuka podcast seperti dengan saat ini. Pernyataannya BEM UI, pernyataan berbagai kalangan untuk menjawab presiden, untuk menjawab pertanyaan, kalau misalnya toh ada ini gerakan makar, artinya ini kan sebuah terorganisasi secara matang ya, meskipun ini bersamaan. Loh, kalau itu clear Pak, karena Pak Presiden aja ngomongnya begitu. Artinya kan. Nah, kalau kita nggak percaya dengan presidennya, mau percaya sama siapa? Iya. Loh, Pak Presiden itu ngomong kan, sudah ngomong ini ada gerakan makar.
Ini ada gerakan yang bersifat anarkistis. Ini ada katakanlah dalam bahasa tadi disampaikan Pak Agus adalah penumpang gelap dengan tujuannya gelap. Itu clear Pak Presiden ngomong seperti itu. Yang belum clear itu yang makar ini siapa? Penumpang gelap dari gerakan protes ini siapa? Kan gitu kan. Artinya itu menjadi PR-nya pemerintah negara ya untuk menjawab ke masyarakat. Negara rakyat, dan ya. negara itu berkewajiban bukan hanya memberikan sinyal-sinyal, memberikan apa, memberikan tanda-tanda, spell-spell yang Masyarakat malah berspekulasi masyarakat sendiri ya. berspekulasi sendiri. Gitu. Kewajiban pemerintah adalah membuka itu supaya ini tidak terulang lagi. Karena kan ada pepatah, Pak. Kalau kita lupa atau melupakan satu kejahatan atau satu kesalahan, maka kita berpeluang untuk mengulanginya di masa yang akan datang. Nah, supaya tidak terulang di masa yang mendatang, siapa ini yang makar? Siapa penumpang gelap ini? Siapa yang menggerakkan aksi anarkis ini? Ini pemerintah harus membuka secara gamblang, transparan, kalau perlu seperti yang disampaikan oleh banyak pengamat, ada tim mencari fakta independen yang melibatkan masyarakat sipil di situ, dan orang yang melakukannya itu harus dihukum. Dan itu harus dilakukan dalam waktu cepat ya, agar rasa penasaran dan spekulasi di publik. Kalau bisa cepat itu kan, tapi kan ya cepat atau lambat itu yang penting adalah kesungguhan pemerintah itu kan. Kan kita juga nggak bisa giring-giring pemerintah, tolong dina kudu kecekel kayak dalange. Kan nggak bisa juga gitu. Tapi ini Kang, stigma dari peristiwa rusuh ini kan sebagian besar masih satu menghantui masyarakat, kedua juga masih dilekatkan ini. Saya menyebut ini masih dilekatkan di elemen masyarakat hingga akhirnya negara pemerintah sekarang berjibaku untuk bahasanya melawan stigma agar masyarakat atau kelompok-kelompok yang melakukan aksi demonstrasi tidak melakukan seperti itu. Padahal ini yang memantik dan menuai hasil dari penumpang gelap ini kan tadi itu yang masih belum terbuka kan, yang harus dibuka oleh pemerintah gitu loh. Iya, kalau misalnya ada yang berupaya menggunakan aksi kerusuhan ini untuk menekan gerakan kritis masyarakat, menurut pandangan saya itu adalah cara pandang yang bodoh. Karena hari ini, Pak, ini berbeda dengan ketika kita masih aktif di gerakan mahasiswa dulu. Dulu nggak ada teknologi informasi dengan akselerasi kemajuan seperti yang sekarang terjadi, Pak. Sekarang kan informasi nggak bisa dibendung. Betul. Ya kan? Dan masyarakat udah nggak bisa lagi ditakut-takuti kalau begitu. Masyarakat akan memiliki apa ya? Sebuah mekanisme yang ada di dalam diri mereka sendiri, di dalam ruang sosial mereka sendiri, untuk misalnya ini sebenarnya demo rusuh, aksi rusuh yang dilakukan pihak lain untuk memaknai ini ya, untuk memaknai apakah aksi rusuh ini dilakukan oleh pihak lain, pihak gelap, ataukah ini dilakukan oleh mahasiswa. Dengan cepat kok, semua ruang publik kita ini ada orang yang membonceng dan pelakunya bukan mahasiswa, itu udah jelas di ruang publik kita. Tapi kan ini Kang, kok masyarakat begitu mudahnya ya diperalat menjadi alat istilahnya, alat untuk melakukan gerakan rusuh. Saya bilang ini gerakan. Kalau gerakan itu kan artinya memang tersistematisasi ya, meskipun targetnya adalah tadi itu anarkisme atau sesuatu yang huru-hara kalau dalam bahasa kami menyebut itu. Ini artinya kan kerentanan masyarakat itu mudah sekali itu ya, diperalat untuk menjadi alat rusuh oleh para penumpang-penumpang gelap itu loh. Ya kalau menurut saya sih karena pertama ya rumputnya ini udah terlalu kering. Artinya kesenjangan sosial politik, rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat itu dan lain sebagainya
itu sudah sedemikian akut, rumputnya udah terlalu kering. Kemudian kedua, memang harus kita akui, bukan berarti saya kemudian Nyalakan. menyalahkan masyarakat ya, tapi ada bagian-bagian dari masyarakat kita yang tidak terdidik, yang tidak kritis, sehingga mudah dipengaruhi, ya kan. Termasuk mudah Ini marah. kalau dalam konteks gerakan di masa lalu kita kan ada 3 nih, ya kan. Ada yang disebut masa aksi. Ini masyarakat dengan kesadaran, ya kan. Kemudian ada masalah aksi. Masalah aksi, orang mengikuti aksi, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kesadaran yang mendalam atas apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, selemah-lemah iman ini. Itu adalah masalah magnete. Dalam bahasa, ya dulu kan waktu kita Dekpol di masa kita gerakan mahasiswa kan itu kita terima. Ini masa yang crowd, yang geruda-geruduk, yang masa cair istilahnya. ya masa cair, tapi bukan sekedar masa cair. Ini benar-benar cair dan mudah dipengaruhi. Dan mudah diontang-anting nih gitu loh. Berarti ini pakai yang ketiga kemungkinan. Nah, kemungkinan ada masyarakat yang seperti itu, ya kan? Yang dia sudah tertekan secara ekonomi, secara sosial, dia tidak bisa mengartikulasikan kepentingannya, kemudian dia disediakan ruang oleh orang-orang yang ingin menyalahgunakan keadaan ini untuk marah bahasanya ya. Karena dia tidak kritis, dia tidak bisa, gampangannya kalau di sosiologi bukan bagian dari masyarakat reflektif gitu kan. Sehingga kemarahan dia itu dia lakukan dengan cara vandalisme, brutalisme kayak gitu ya. Nuruti aksi-aksi kerusuhan yang diarahkan oleh si penumpang gelap, si aktor-aktor gelap ini tadi. Kang, kalau kita ke Purwokerto nih atau Banyumas, artinya kan tradisi gerakan di Purwokerto sekeras-kerasnya kita melakukan aksi yang sudah terorganisir dan sebagainya, itu kan tidak sampai artinya menimbulkan sebuah peristiwa yang luar biasa. Toh kalau itu akhirnya berdiri sendiri, bukan bagian dari gerakan rentetan nasional gitu ya, yang silih berganti. Tapi kan biasanya itu kan juga nggak sampai ibaratnya titik picunya tidak sampai seperti yang ini. Ternyata dari kelompok-kelompok masyarakat ini yang akhirnya yang diperalat untuk mudah menyulut hal-hal yang itu. Dan mau tidak mau kan kelompok-kelompok yang tadinya memang bertujuan positif untuk menyampaikan aspirasi, sekarang ini kan harus mengeluarkan energi lagi ya, tambahan untuk ya tadi, kita mengedukasi, menjelaskan, padahal seharusnya kita sudah setat untuk bahasanya memperjuangkan aspirasi, mengegulkan tuntutan, itu kan sudah melangkah jauh. Nah ini kan harus istilahnya mengulur waktu kembali untuk melakukan itu kan. Kira-kira ini harus apa yang pelajaran yang harus kita ambil dari situasi atau kondisi rusuh yang sampai sekarang ini belum ketemu siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab sepenuhnya, apakah ini kelompok kepentingan, kelompok politik, atau ini bagian dari kekuasaan, atau bahkan mungkin ini kepentingan negara. Kira-kira jadi, gimana, Kang? Kalau kita bandingkan dengan pada saat kita masih muda dulu, 98 ya, tentu saja realitas sosial politiknya beserta variabel-variabel yang melingkupinya berbeda. Kita dulu di zaman yang sangat otoriter, gitu kan. Orang ngomong reformasi aja ditangkap dulu kan. Sekedar ngomong reformasi tok aja di UIN waktu itu kan ditangkap. Padahal cuma ngomong reformasi, sangat otoriter keadaan saat itu. Sekarang situasinya jauh lebih demokratis. Masyarakat, pemerintah jauh lebih terbuka, lebih longgar gitu kan, kontrol terhadap masyarakat. Ini berbeda. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi informasi. Dulu kita nggak ada HP kan. Dulu kita demo, satunya di UIN, satunya di Unsud aja, kurir kita bolak-balik, 2 orang bolak-balik, satu ke UIN, kalau berangkat satunya lagi ke Unsud. Nah, bolak-balik gini kan. Karena nggak ada HP waktu itu, ya kan. Nah, itu berpengaruh. Terus skema
perkubuan saat itu ya, dibanding dengan demo yang sekarang ini terjadi. Dulu kan kita beda mungkin secara haluan ideologis. Ya, Tapi kan? bisa bersatu Ada yang ya. berlabel Islam, ada yang Nasionalis. berlabel sosialis, ada yang berlabel nasionalis. Tetapi kita memahami bahwa musuh kita bersama adalah Orde Baru. Kalau mereka tidak dengan kita, berarti mereka di pihak Orde Baru. Sekarang berbeda. Semudah itu. Walaupun saat itu provokasi juga sudah ada. Sekarang ini Pak, saya kemarin ketemu dengan teman-teman aktivis gerakan mahasiswa. Mereka bilang, sekarang ini siapa kawan dan siapa lawan kita itu susah. Ya kan? Karena begitu banyaknya perkubuan, klik, faksi di medan politik nasional. Jadi mereka juga agak susah untuk melakukan positioning di depan konstelasi politik yang sekarang sedang terjadi gitu loh. Dan itu kita pahami. Tetapi intinya begini, seperti apapun menurut saya, ya gerakan mahasiswa udahlah kembali pada fitrahnya. Gitu. Enggak, kalau misalnya tadi saya katakan, saya teruskan yang tadi ya. Kalau aksi rusuh itu ingin menekan gerakan protes mahasiswa, gerakan protes buruh, gerakan kritis dari masyarakat sipil lainnya, saya katakan itu adalah cara yang bodoh. Karena mereka juga harus memperhitungkan variabel yang lain tadi saya sebut. Masyarakat semakin cerdas. Kalau dulu kan yang kuliah kan sedesane sampean, sedesane saya kan berapa orang Pak. Sekarang hampir semua anak berusia Lulusan di atas SMA. 17 tahun, bukan semuanya sih ya, tetapi jauh lebih besar jumlahnya. Masyarakat secara pendidikan jauh lebih memadai untuk berpikir kritis ya kan, dibanding masa lalu. Nah, situasi-situasi itu tentu saja tidak mudah bagi siapapun yang berkehendak misalnya ingin menekan, ingin mengamputasi, ingin memotong gerakan mahasiswa dengan memojokkannya, dengan mengambing hitamkannya, termasuk gerakan sipil lainnya ya, bahwa mereka adalah biang dari keributan, bahwa mereka adalah biang dari kerusuhan. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Apalagi kemudian arus informasi mengalir sedemikian cepat. Berarti pada konteks ini atau saat ini tidak mungkin seperti itu ya. Artinya stigma yang tadi rusuh itu tidak serta-merta bisa diterima atau melekat. Sehari dua hari itu akan mempengaruhi Pemahaman publik. pemahaman publik dan akhirnya mempengaruhi gerakan yang dilakukan oleh teman-teman gerakan sipil mungkin ya. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin ya. Tetapi tidak akan panjang efeknya gitu. Atau malah untuk waktunya tidak akan untuk panjang. mengendorkan kan. Mengendorkan atau istilahnya agar tidak berani lagi untuk protes ke pemerintah, ke negara. Ya bodoh lah orang itu. Gerakan protes mahasiswa itu udah dimulai dari semenjak Budi Utomo, semenjak Sarekat Islam kok. Artinya ini kan sebenarnya Fitrah mahasiswa itu yang memang seperti itu mau sampai kapanpun. artinya penumpang gelap ini memang punya misi tujuan sendiri kan, tapi membarengi dengan gerakan mahasiswa yang kebetulan dia memang mengekspresikan, aktualisasikan dari keresahan masyarakat atau rakyat kan. Kalau saya memiliki pemaknaan yang berbeda, bahwa penumpang gelap ini bukan untuk menekan, ya kan, atau membuat kendor gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil, mahasiswa salah satunya. Artinya Tetapi dia mereka punya- mungkin memiliki kepentingan lain di level kekuasaan, gitu kan, ya kan. Yang itu yang kita bacakan begitu. Artinya Bahwa ada pertarungan geng ini, saya nggak kekuasaan, sebut ya. geng kota dari mana lah ya. Ada geng ini, ada geng ini, dan lain sebagainya. Yang kepentingan mereka di medan kekuasaan ini berbeda dan sedang berbenturan. Apakah ini memang seperti itu? Kita tidak tahu. Itu yang kita baca di media online, di media sosial, di media cetak bahkan, di media mainstream. Itu seperti itu. Dan Bapak Presiden sendiri telah mengakui. Ada gerakan makar, ada gerakan anarkistis, ada penumpang gelap. Nah, itu udah diakui. Kalau misalnya Pak Jarod setelah ini kemudian ada yang, Jarod itu ngompor-ngompori. Bukan saya ngompor-ngompori, Pak Prabowo aja udah mengakui itu kan. Itu betul. Nah, yang sedang kita lakukan ini adalah kita berusaha mendudukkan persoalan pada tempatnya, bahwa
gerakan rusuh yang kemarin terjadi itu bukan gerakan unjuk rasa yang Pak Presiden sendiri gunakan ya diksi ini, unjuk rasa yang murni, ya kan? Betul. Itu harus dibedakan gitu loh. Itu harus dibedakan karena memang skemanya berbeda, polanya berbeda, dan apalagi sejarahnya berbeda. Kalau gerakan mahasiswa itu akarnya itu jauh dari zaman Budi Utomo. Nggak ada gerakan mahasiswa gampangannya itu kan. Berarti kan nggak ada Bung Karno sama Bung Hatta yang memerdekakan Republik ini, Pak. Kalau dia berdiri sendiri memungkinkan nggak deh? Siapa? Ini gerakan rusuh dia melakukan pergerakan sendiri tanpa dompleng, tanpa beriringan dengan isu-isu atau tuntutan yang dikawal oleh kekuatan-kekuatan sipil. Iya kalau mereka bikin kerusuhan sendiri bisa-bisa saja menurut saya. Sepanjang mereka memiliki infrastruktur berupa jaringan untuk menembus kelompok-kelompok seperti itu, kelompok-kelompok yang memang rentan untuk bisa dia gunakan dalam aksi-aksi kerusuhan dan kemudian kedua dia memiliki logistik, ya mungkin saja. Tetapi persoalannya Pak, tanpa mahasiswa, betul. gerakan politik seperti apapun tidak akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Nah, makanya masyarakat mahasiswa itu hadir. Itu apa sih Pak? Kenapa selama ini kita percaya pada gerakan mahasiswa? Karena mahasiswa memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh kita di usia sekarang, tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lain. Apa itu? Kemudaan mereka. Kemudaan mereka itu seperti halnya kita melihat anak kecil yang masih polos, yang masih jujur, ya kan? Sehingga saya katakan, W.S. Rendra aja terkesima dengan kepolosan gerakan mahasiswa pada tahun 70-an, sehingga mereka, W.S. Rendra mengubah puisi yang berjudul Sajak Peperangan Abimanyu. Selain ini didedikasikan untuk almarhum putranya ya, Isaiah Sadewa. Abimanyu itu kenapa disamakan dengan mahasiswa, Pak? Karena Abimanyu itu gugur di perang Baratayuda dalam usia yang masih sangat muda. Dia yang usianya masih muda bersedia berkorban pada saat Abimanyu belum memiliki banyak dosa dan banyak kepentingan. Itu pertama, kemudaan. Kedua apa, Pak? Intelektualitas. Mahasiswa itu kalau dalam pemikiran Ernest Toynbee yang sampean pasti juga pernah baca, sejarawan, dia kan minoritas kreatif. Nah, kenapa dia didukung oleh masyarakat? Kenapa Bung Karno yang jumlahnya hanya gelintiran sebelum merdeka, Bung Hatta yang jumlahnya hanya gelintiran sebelum merdeka, ketika dia mengatakan Indonesia harus merdeka, rakyat Indonesia nggak ada yang membantahnya. Padahal jumlah orang yang nggak memahami kemerdekaan ini berkali-kali lipat, ratusan kali, mungkin ribuan kali lipat jumlahnya. Inilah yang disebut minoritas kreatif. Mereka dengan intelektualitasnya itu, ya kan, dianggap mewakili apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat tempat gerakan mahasiswa ini hidup. Itu yang disebut minoritas kreatif atau kreatif minority dalam pemikiran sejarawan siapa tadi saya sebutkan tuh Pak, Ernest Toynbee. Artinya kan gini Kang, dari fakta-fakta sejarah pergerakan dari zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang, bahwa kehadiran gerakan mahasiswa atau kehadiran kekuatan kaum muda itu kan selalu jadi jadi avant-garde. Iya, entry point tersendiri. Iya. Dan artinya gerakan rusuh atau penumpang gelap yang kita hari ini kita obrolkan ini, artinya dia kan memang juga bukan gentleman ya, tidak berani sendiri, selalu mendompleng atau selalu mengikuti. Iya. Jelas. Dia memancing mahasiswa untuk keluar, ya kan, dan kemudian ditunggangi. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa cara mereka mengorkestrasi gerakan di tingkat lapangan itu dengan mudah kita bisa mengatakan, bisa menilai itu bukan mahasiswa. Bahwa mereka iya gitu. Karena mana sih Pak sejarah Indonesia yang perubahan-perubahan fundamentalnya tidak melibatkan anak muda terdidik yang berlabel mahasiswa. Coba disebutkan yang mana? Budi Utomo, Sarekat Islam, ya kan?
kemudian bangkitnya PNI di zaman sebelum kemerdekaan ya, dan lain sebagainya. Sama yang kemudian pasca kemerdekaan tahun 66, 98, sekarang gerakan mahasiswa selalu hadir di situ. Dan gerakan mahasiswa ini kemudian menjadi satu daya tarik bagi kelompok yang dalam tanda petik ya berkepentingan gelap gitu kan. Kalau mahasiswa nggak dipancing keluar, ya memang rusuh-rusuh tok. gampang. Ya mereka merasa bahwa gerakan yang mereka lakukan itu tidak legitimit. Supaya rakyat bisa menganggap ini sebuah gerakan intelektual, gerakan yang murni gitu kan. Maka dipancinglah gerakan mahasiswa untuk keluar. Gitu. Ya, artinya Untungnya itu kan. Teman-teman mahasiswa dengan cepat memahami ini kan berarti situasi kan ini. pada situasi ini akhirnya kan ketahuan nih benang merahnya yang harus bisa kita simpulkan bahwa tidak mudah mempolitisir atau memanfaatkan Tidak mudah, gerakan Pak. mahasiswa, Tidak mudah. gerakan kritis kan. Artinya meskipun 1-2 hari mungkin terpengaruh masyarakat ke bawah arus informasi yang begitu cepat, tapi pada akhirnya kan ketahuan kan, apalagi kalau misalnya tadi negara, Pak Presiden bisa membuktikan dalam waktu cepat berdasarkan hasil investigasi dan sebagainya menyimpulkan gerakan makarnya ini artinya kan selesai kan? Selesai dalam artian untuk tadi itu menyimpulkan bahwa gerakan rusuh memang tidak ada kaitannya dengan aksi-aksi Ya protes. kalau tujuannya masyarakat menyelesaikan masalah, sehingga tidak lagi ada gerakan-gerakan protes yang bisa merugikan stabilitas sosial gitu kan, maka tentu saja jawaban yang paling mendasar adalah pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar, gitu kan. Persoalan ekonomi yang di situ ada kemiskinan, pengangguran, susahnya mencari lapangan kerja dan lain sebagainya itu harus selesai gitu. Artinya sepanjang itu Persoalan masih politiknya harus selesai. Ya. belum terselesaikan ya gerakan Ya, mahasiswa akan hadir rumputnya tetap kering, Pak. Rumputnya tetap kering. Rumput kering itu akan mudah terbakar. Lah kalau supaya tidak ada kebakaran yang berulang, ya rumputnya dibikin basah dulu dong, dibikin rumput seger dulu dong. Rumput seger itu apa? Itu artinya masyarakat dalam kondisi yang sejahtera, keadilan itu terjamin, ya kan? Kemakmuran itu terjamin. Ya itu diselesaikan dulu, gitu kan. Tapi untuk jangka pendek apa? Nah, jangka pendeknya adalah ini orang yang beritikat melakukan gerakan gelap ini, yang oleh Pak Prabowo disebut gerakan makar ini, siapa? Ini nggak cukup dikatakan, tetapi harus dibuktikan, ya kan? Dan ketika ketemu, ya harus dihukum gitu. Sehingga ini menjadi presiden bagi kita di masa yang akan datang, supaya kelompok-kelompok seperti ini itu tidak lagi muncul. Karena hampir di setiap kali pergolakan sosial politik kelompok seperti ini muncul, Pak. Betul. Kelompok yang demi kepentingan mereka sendiri, mereka menghalalkan darah, menghalalkan nyawa, menghalalkan kerugian ekonomi, bahkan ikon-ikon kultural sejarah seperti contoh di Surabaya Gedung Gerahadi. Gedung Gerahadi itu mahalnya bukan pada bangunannya, Pak, tapi pada sejarahnya. Betul. Nah, orang-orang seperti ini harus ditindak. Sehingga menurut saya benar tuntutan teman-teman mahasiswa, terutama BEM UI ya, harus diungkap siapa ini. Dan tidak sekedar diungkap saja, tetapi juga harus ditindak secara hukum. Supaya ini tidak terjadi, karena kebiasaan kita kan begini, Pak, dalam politik Jawa itu. Kalau ada 2 gajah tarung, ya kan, pada saat tarung, ya situasinya seakan-akan akan habis-habisan. Tetapi ketika pada saat damai, itu nanti yang dikorbankan, yang dikambing hitamkan adalah orang yang sebenarnya tidak terlalu signifikan perannya. Itu selalu terjadi seperti itu. Ya kan? Memungkinkan ya, seperti itu. Seperti itu, perang Paregreg itu selesainya seperti itu di Majapahit. Kalau kita berbicara dalam konteks budaya dan sejarah ya. Di perang Paregreg itu ada yang namanya Raden Gajah. Raden Gajah inilah yang sesungguhnya bisa menaklukkan
Brewirabumi, musuh Majapahit Barat. Brewirabumi ini kan memimpin Majapahit Timur, Lumajang, Blambangan. Nah, ketika Brewirabumi sudah bisa ditaklukkan, pemberontakannya dipadamkan, Brewirabumi bahkan dibunuh, gitu. Kemudian ada rekonsiliasi di antara dua kekuatan besar. Raden Gajah inilah yang hanya berpangkat prajurit, ya, yang dikorbankan. Dia akhirnya digantung sebagai apa? Sebagai tumbal bagi perdamaian orang-orang besar. Ini tidak boleh terjadi. Apakah kita seperti itu? Iya. Yang dikorbankan mesti mahasiswa. Yang dikorbankan wong krocok. Ya kan? Sementara mereka yang bertarung beneran, mereka serigala-serigala besarnya ini, serigala-serigala gelap yang besar ini, nggak tersentuh oleh itu. Dan itu ini yang PR sehingga saya setuju dengan tuntutan teman-teman BEM UI, ungkap, dan kalau ada, adili. Oke Kang, mengakhiri obrolan ini kira-kira Kang, ini yang harus kita ambil pelajaran berharga untuk masyarakat, untuk kita semua termasuk di gerakan mahasiswa, kira-kira apa Kang? Agar situasi ini tidak semakin liar tapi semakin terungkap dan bisa segera terselesaikan, termasuk siapa tadi yang menjadi penumpang gelap itu juga harus segera diproses dan dipublikasikan atau disampaikan secara terbuka kepada publik. Kira-kira apa Kang? Ini yang harus kita berikan kepada masyarakat atau publik. Iya, kalau terutama pada pemerintah ya. Kalau pemerintah kan selesaikan akar persoalan dari gejolak sosial yang sekarang terjadi kan, itu jelas. Akar persoalannya apa? Ya bukan kapasitas, bukan dalam kapasitas ya, tetapi saya tidak dalam posisi untuk mengatakan itu. Wong di media sosial pun juga sudah bermunculan, bertebaran tuntutan masyarakat yang kita bisa baca dengan istilah 17+8 itu kan. Nah, setidaknya itulah dibaca oleh pemerintah dan coba selesaikan tuntutan persoalan yang itu disampaikan oleh masyarakat sipil. Kemudian yang kedua, saya berharap masyarakat itu kritis terhadap informasi yang hilir mudik ya, diterima. Hilir mudik yang datang pergi dari mata dan benak mereka, sehingga tidak mudah kemudian mengafirmasi bahwa satu informasi itu jadi kebenaran, mesti valid gitu kan. Iya. Padahal itu belum tentu, gitu kan. Mungkin informasi itu adalah informasi yang terrekayasa untuk menciptakan situasi tertentu dari para komunikatornya, misalnya begitu. Kan sebelum demo 25 itu dari banyak teman-teman pegiat teknologi informasi kita tahu bahwa memang ada informasi berseliweran dengan sumbu pendeknya itu adalah tabiat DPR, MPR RI. Yang mengarah nah, lah ya. Kita coba detachment lah ya kan. Menjaga jarak sebentar sebelum kemudian kita mengambil sikap. Apakah informasi itu benar? Apakah informasi itu layak kita turuti atau tidak? Nah, kemudian yang ketiga, saya berharap pada gerakan masyarakat kritis, entah itu mahasiswa, entah itu buruh, atau gerakan masyarakat kritis lainnya, untuk tidak kendor dalam hal melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan atau kondisi sosial politik yang sedang terjadi saat ini. Jadi jangan dengan kemudian ada narasi aksi rusuh ini mengendorkan mereka. Saya tetap semangat ya. Berharap pada mereka, saya sampaikan pada mereka, terus dikawal tuntutan 17+8 itu, tetap lakukan kontrol sosial, tetap jalankan sebagai kelompok penekan, wahai teman-teman mahasiswa, karena fitrah Anda memang adalah sebagai
pemadu dari arah zaman. Itu yang tidak boleh dilupakan. Dan jangan takut karena Anda berusaha dikambing hitamkan dan lain sebagainya, karena sejarah waktu akan membuktikan bahwa Anda memang bukan perusuh. Baik. 3 hal itu menurut saya. Oke. Baik, sedulur Suara Merdeka, obrolan tadi bersama Kang Jarot telah kita kupas detail tentang fenomena gerakan rusuh yang berkaitan dengan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil lain. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita dan bisa memberikan poin positif ke depan, termasuk di kalangan mahasiswa. Tetap waspada juga, tapi jangan kendor ya. Kata kuncinya waspada, jangan kendor, dan jalankan fungsi dan marwah Anda sebagai anak muda yang selalu kritis. Demikian obrolan ini, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Waalaikumsalam. Jarot. Oke. Aduh.